Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi shalom untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi setiap kita. Penyertaan Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup kita. Mari sebelum kita datang kepada Tuhan, saya ingin kita mengawali dengan membacakan satu kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita. Mungkin saat ini kita datang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang datang mungkin dengan sukacita, tapi ada juga mungkin sebagian yang datang dengan keadaan yang tidak baik, datang dengan pergumulan, datang dengan masalah, atau mungkin kita datang dengan kekosongan hati kita. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan, kita mau singkirkan sejenak apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Mari semua kita katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Mengingat hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari dengan kesungguhan hati kita, dengan iman kita mau katakan lagu ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, Kau lepaskan dari kasih.
terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia Allah kami. Dia Allah yang besar dalam setiap kehidupan. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari semua kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Saat ini kami mau menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami siapkan setiap kehidupan kami. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan turun, Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin Bapak Ibu. Kita mau tinggikan Tuhan pada saat ini. Sebab Dia Allah yang besar. Dia sumber kekuatan kita, amin.
Mari sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Kau kuatku, Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita berkata. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah buatku. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita hari ini, amin. Masih semangat muji Tuhan. Boleh dong saya lihat tangan-tangannya yang masih semangat muji Tuhan. Haleluya. Kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi. Kita mau serukan namanya, nama yang besar, nama yang mulia, nama Yesus. Haleluya.
Boleh saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau kembali siapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Saat badai menerpa, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bersama-sama kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat
tempat ku bersandar kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kami Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Setiap iman kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu datang menyembah pada pagi hari ini Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit. Kepada hambanya yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan untuk boleh maju ke depan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat suara kita menyembah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah. Kita angkat suara hati kita. Kita angkat tangan kita menyembah kepada Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Engkau telah mengampuni kami, membuang segala dosa-dosa kami, memberikan pengampunan kepada kami manakala kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Katakan, sejauh langit dari bumi, Tuhan akan mengampuni, menjauhkan dosa-dosa kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Demikian kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Bapak Ibu yang mengalami besarnya kasih Tuhan, Bapak Ibu yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang rindu menyembah kepada Tuhan. Yesus, sejauh Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biarlah ketika kami menyembah Tuhan, ada sukacita besar yang mengalir atas kami. Ketika kami meninggikan nama-Mu Tuhan, aliran surgawi turun atas kami. Pujian dan penyembahan kami biar naik ke hadapan-Mu sebagai dupa yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Dalam persembahan, dalam pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kami juga persembahkan hidup kami untuk mentaati firman-Mu. Sebagai bukti persembahan kami, mengikuti dan mentaati setiap firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mentaati firman-Mu, ada kekuatan besar yang akan terus menyertai kehidupan kami. Biarlah kebenaran itu selalu berjalan di depan kami. Kemuliaan akan berjalan di belakang kami, akan mengiringi, menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang kekal,
Segala yang kami punyai akan sirna. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk diisi oleh benih-benih ilahi, benih firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu ini yang serba sangat terbatas. Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, menyampaikan firman-Mu dengan benar dan di dalam kehendak-Mu. Berikan kemampuan kepada kami semua untuk mempercayai setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang tertulis dalam firman Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga sungguh kami akan menggenapi setiap perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ketenangan dalam ruangan ini, ketenangan dalam batin kami, roh kami. Untuk pagi ini kami konsentrasi mendengar firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tentu Bapak Ibu sudah selesai dari lebaran, sudah bersilaturahmi. Ini saatnya kembali kepada aktivitas kita kembali untuk kita benar-benar hidup dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, pagi hari ini di tanggal 29 Maret, ini bagian terakhir dari tema kita besar selama triwulan, yaitu menjadi gereja yang sehat. Ini bagian yang terakhir. Nanti kita akan masuk di bulan April, Mei, Juni menjadi gereja yang kuat. Kemudian di 3 bulan berikutnya menjadi gereja yang relevan dan relevan dengan zaman ini, dengan segala apa yang ada, apa yang dibutuhkan oleh zaman ini. Dan pada triwulan yang terakhir kita akan menjadi gereja yang relevan dengan misi ilahi, dengan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Tentu ini ayat yang menjadi ayat emas yang seringkali juga menjadi ayat emas. Dan nanti ayat ini pasti akan kita bacakan ketika hari Jumat Agung, karena kita akan memperingatinya dan mengenang. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda bagaimana menjadi gereja yang sehat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, pada bagian ini kita akan memberi hidup kita untuk meneladani apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang telah Dia berikan kepada dunia ini. Dia memberikan hidupnya supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukan hanya sekedar waktu puncaknya, yaitu ketika Yesus disalib. Ketika Yesus mati di kayu salib dan mengatakan, sudah selesai. Bukan hanya berhenti sampai di situ, itu puncaknya. Tetapi sesudahnya dan sebelumnya kita juga akan perhatikan bersama-sama. Karena tema hari ini adalah bagaimana di Minggu Palem ini memberi itu bagian dari gereja yang sehat. Jadi salah satu tanda gereja yang sehat adalah memberi.
Sudah, ini batuknya sudah terasa ini ya. Dehemnya sudah terasa nih ketika kita berbicara soal memberi. Bapak Ibu Saudara, tetapi ini merupakan gereja yang sehat. Gereja yang sehat seperti aliran air. Ketika aliran air itu berhenti pada satu tempat dan tidak pernah mengalir kemana-mana, maka air itu akan menjadi keruh. Air itu akan ditumbuhi, akan hidup di sana, jentik-jentik nyamuk, dan akhirnya akan membahayakan. Itu yang sama ketika saya tahun 1996 melayani di desa namanya Wonoagung. Itu belum punya, airnya tidak sebagus seperti sekarang ini. Dan kami numpang dan ada tempat bak mandi terbuka. Jadi bak mandinya terbuka, ada di belakang rumah. Sehingga kalau mandi itu nunggu, kalau enggak pagi-pagi sekali, ya harus agak gelap. Sebab jika tidak demikian, banyak orang lalu lalang. Jadi memang ini agak sedikit tantangan untuk mandi saja, tantangan. Tetapi ketika air dari sumber yang kadang juga menghemat air sehingga tidak banyak dikuras, sehingga ketika mandi itu ada beberapa jentik-jentik, ada beberapa yang lumut-lumut. Kita coba bersihkan di luar kepanasan, kehujanan, sehingga mau tidak mau harus mandi dalam air yang tidak mengalir. Demikian juga ketika Bapak Ibu juga perhatikan, ketika di tempat Bapak Ibu ada bak air yang lama tidak dikuras barangkali, itu akan muncul jentik-jentik. Maka rajin-rajinlah nguras kamar mandi sehingga air itu biar mengalir. Bapak Ibu dan Saudara, jadi ketika air itu mengalir, dan kemudian ketika dalam tampungan hidup kita mengalir kemudian, itu akan menyehatkan kita. Sebagaimana kehidupan kita ketika kita terus kita isi, kita makan terus, tanpa dikeluarkan, dalam bentuk energi, dalam bentuk aktivitas, maka itu akan tertimbun dan menjadi penyakit. Tetapi kita boleh makan, menerima sesuatu. Tetapi ketika kita keluarkan melalui keringat kita, melalui ketika kita ke belakang, melalui ketika kita beraktivitas, itu akan menyehatkan tubuh kita. Demikian juga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan belajar menjadi gereja yang sehat ketika gereja itu juga menerima dan mengalirkan berkat-berkat. Kita menjadi berkat-berkat bagi orang lain. Ketika berkat hanya berhenti pada diri kita sendiri, maka kita akan menjadi gereja yang tidak sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat ayat ini bagaimana teladan yang Tuhan sudah berikan, Dia memulai bagaimana mengawali apa yang Dia maksudkan, bagaimana gereja yang sehat. Dia mulai dari mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan kehidupannya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Keselamatan, iya. Pengampunan dosa, iya. Tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana ketika Yesus datang. Permulaan pertama kali ketika pernikahan mengalami kekurangan air, kekurangan anggur, kekurangan sarana prasarana dalam pernikahan. Itu pertama kali ketika Yesus datang, Dia akan berikan anggur baru. Dia berikan sukacita baru kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sukacita dalam pernikahan kita. Amin, Bapak Ibu. Aminnya agak berat. Bapak Ibu sedang mengalami masalahkah dalam keluarga? Apakah ada yang lagi satru suami istri? Enggak ada ya? Bapak Ibu Saudara, pertama kali ketika Tuhan memberikan kepada kita melalui keluarga kita, Dia berikan sukacita kepada kita. Itu sebabnya doa saya tidak henti-hentinya
supaya Bapak Ibu selalu diberkati dalam hubungan suami dan istri. Tentu hafal doa saya. Diberkati hubungan suami dengan istri. Gano sing padu, gano sing tukaran, semua rukun-rukun suami dan istri. Gano sing sitok ngadep ngetan, sing sitok ngadep ngidul. Jadi semua dalam kondisi rukun. Juga yang saya doakan adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Supaya orang tua dengan anak itu juga hubungan baik. Kadang-kadang hubungan antara orang tua dengan anak itu kadang juga ada tidak baiknya. Apalagi ketika perbedaan pemikiran, itu juga kadang-kadang jadi masalah. Kadang-kadang juga pembagian warisan yang tidak sama, itu juga jadi masalah antara anak dengan orang tua. Sehingga beberapa di media kita bisa melihat bagaimana seorang anak membunuh orang tua. Juga antara mertua dengan menantu. Nah ini juga masalah juga kadang-kadang. Mertua dengan menantu. Maka jika Bapak Ibu dapat menantu yang baik, bersyukurlah. Jika engkau dapat mertua yang baik, bersyukurlah. Karena tidak mudah ini. Itu yang selalu kami doakan. Kemudian juga antar saudara. Kadang antara kakak dengan adik ya rame. Antara saudara juga ramai. Tetapi ketika kita doakan, setiap kali kita doakan, apakah langsung otomatis keluarga kita menjadi baik-baik saja? Tentu tidak. Ada bagian yang kita harus membuka hati, di mana Yesus masuk dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita perubahan yang drastis, di mana sukacita yang hilang dalam keluarga ketika Yesus ada, maka air biasa itu akan bisa berubah menjadi air anggur. Hal-hal yang biasa-biasa terjadi di dalam keluarga kita, ketika ada Yesus di dalam hidup kita, itu akan berubah menjadi sukacita yang besar. Mungkin yang biasa, mungkin bisa berarti tidak ada perubahan gaji. Gajinya jadi sesuai dengan UMR. Dan kadang-kadang karena kebutuhan meningkat, jika tidak ada Yesus, itu bisa jadi masalah yang besar. Tetapi ketika ada Yesus yang biasa-biasa, itu akan penuh limpah dengan ucapan syukur yang dari Tuhan. Akan dicukupkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya ketika satu saja ketika dia mati kasih untuk menebus dosa kita. Tapi keluarga kita juga akan diberikan sesuatu yang indah. Tetapi sukacita itu harus kita juga ekspresikan bahwa keluarga-keluarga kita juga akan tampil bersinar. Sehingga orang akan melihat setiap keluarga kita keluar dari rumah ada senyuman yang sukacita. Suami mau kerja ada doa dari seorang istri. Sukses papa, diberkati papa. Ada bagian-bagian yang sukacita. Bapak Ibu, kalau ini diukur 1 sampai 10, kebahagiaan keluarga Bapak Ibu di angka berapa? Ada yang bisik-bisik? Keluarga Bapak Ibu di angka berapa? Kesehatan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu. Kalau di angka 1 sampai 10. Kalau di angka 5 ke bawah, itu mesti kita harus lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau dapat 6 harus ditingkatkan. Paling enggak di angka 8, 9. Kalau sempurna itu barangkali belum. Tetapi paling tidak ketika keluarga kita bahagia, ada sukacita. Kemudian ketika Yesus memberikan kepada kita apa yang dia berikan kepada kita. Yesus memberikan solusi-solusi ketika ada badai dalam kehidupan, dalam perjalanan ketika dalam bahtera kehidupan, dalam bahtera ketika mereka sedang pergi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh badai. Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ketika Yesus ada, maka badai itu bisa diteduhkan. Amin. Dia hanya bisa berkata, tenanglah,
Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sementara murid-murid sedang sibuk menguras air yang masuk ke dalam perahu. Tetapi cara Tuhan berbeda. Ada firman yang berkuasa. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menghadapi jalan buntu, ada pujian yang membelah laut dan teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Ada kuasa Tuhan yang akan terus membawa kita. Itu sebabnya Dia sudah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Karena tidak seorang pun selama dunia ini tidak ada masalah. Semua pasti ada persoalan-persoalan, kecil maupun sedang maupun besar. Tetapi masalah itu akan bisa kita hadapi ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika sakit penyakit. Ketika ada seorang yang datang kepada Tuhan. Seorang wanita 18 tahun. Dia sudah menghabiskan kekayaannya. Dia sudah pergi ke tabib-tabib. Semua orang pintar sudah didatangi semua. Tapi justru malah memperparah dan dia 18 tahun menderita. Tetapi ketika dia ada dan ketemu dengan Yesus, dalam hatinya dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus memberikan kesembuhan kepada kita. Karena orang berkata hari-hari ini, orang tidak boleh sakit. Sakit itu mahal harganya. Makanya Bapak Ibu yang punya BPJS jangan sampai terlambat karena sakit mahal harganya. Tetapi ketika kita ada dalam Yesus, saya berdoa supaya saya, Bapak Ibu tidak menggunakan kartu BPJS. Artinya kita sehat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam Tuhan. 18 tahun sakit menderita dan sudah habis semua, sudah habis-habisan. Tapi dia ada keyakinan iman. Maka ketika dia di antara kerumunan, dia datang dan dia menjamah jubah Tuhan. Ada kekuatan yang keluar. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya rindu sekali ada musisat-musisat kesembuhan terjadi di gereja ini. Ada musisat-musisat ekonomi terjadi di keluarga ini. Kami rindukan ada keluarga-keluarga yang terus ketika menghadapi tantangan-tantangan, ada kemenangan bagi jemaat GSC Amarata Family Batu. Sehingga meyakinkan kita bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita butuhkan di dunia ini, biarlah kasih Tuhan yang besar akan dunia ini, di mana kita ada dalam dunia ini. Kita bisa merasakan berkat-berkatnya, merasakan kesembuhan, merasakan pertolongan tepat pada waktunya ketika kita ada pergumulan-pergumulan. Itu bisa kita alami. Dan pada bagian puncaknya adalah ketika dia mengaruniakan anak yang tunggal, bukan supaya santai-santai di bumi ini, bukan supaya menikmati keindahan alam bumi ini, tetapi dia memberikan nyawanya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ini puncak pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia bukan hanya kepada kita memberikan kesehatan, tidak hanya memberikan kepada kita sukacita, bahagia dalam keluarga kita, tetapi dia memberikan penebusan kepada kita. Karena apa gunanya kita memiliki keluarga yang baik, berkat-berkat yang melimpah, tubuh yang sehat, tetapi berada dalam dosa. Semua itu akan binasa. Apa gunanya manusia memiliki seluruh bumi ini, dunia ini, tetapi jika kehilangan nyawanya karena hidup dalam dosa.
Itu sebabnya pemberian terbesar yang Tuhan berikan kepada kita ada pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Siapapun orangnya yang berdosa, mungkin di dunia ini bisa lolos. Kalau toh ke pengadilan bisa jadi lolos juga. Tetapi tidak akan pernah lolos dari pengadilan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, jika hari Jumat nanti kita akan memperingati hari kematian Tuhan di kayu salib. Bukan hanya setiap tahun kita merayakannya, mengingat kembali, tetapi juga harus disertai dengan berhenti berbuat dosa. Jika masih terus berlanjut berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban lagi untuk menebus dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ada orang berkata, dosa kecil Pak, tidak apa-apa. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Nama dosa itu tulis saya ingat Pak Tobing, D-O-S-A. Sekalipun kecil namanya D-O-S-A. Dan Roma mengatakan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak dimulai dari saya untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup benar di hadapan Allah. Sebab jika kita ada dosa, tidak akan bisa kita masuk dalam kerajaannya. Jika masih ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat dosa, tidak akan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita mohon kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik kepada kita. Biarlah Tuhan akan mengingatkan kita senantiasa ketika kita bersalah di hadapan Tuhan. Biarlah kita membuka hati supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang patut kita sembunyikan. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Tuhan tahu semuanya. Jangan sampai terjadi apa yang diumpamakan di dalam Injil Matius. Ada seorang yang masuk dalam pesta, tetapi orang itu tidak memakai pakaian pesta. Dia memakai pakaian-pakaian sekenanya, memakai pakaian-pakaian kemanusiaannya. Makanya mungkin dalam saringan beberapa dia lolos, tetapi di pemandangan Tuhan dia akan diusir, di mana ratap dan kertak gigi akan ada di sana. Tentu Bapak Ibu sudah mendengar berita-berita tentang perang, berita-berita tentang apapun juga dunia ini yang gampang diakses dari tangan kita. Bukankah itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan segera datang? Apalagi kalau sudah menyangkut soal Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka gereja Tuhan harus sadar. Gereja Tuhan harus mulai berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik. Karena kedatangannya seperti kilat yang memancar. Tidak seorang pun akan menduganya. Tetapi jika kita sudah siap sedia, seperti 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, yang selalu bersiap-siap. Mungkin kita bisa merasakan ada 10 gadis yang sedang menanti kedatangan sang mempelai. Ceritanya kan begitu. Tetapi ke-10-nya mereka mengalami kelelahan karena mempelai itu tidak datang-datang. Ini yang juga akan dialami oleh gereja. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah lama disampaikan. Bahwa sejak Alkitab ditulis, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau ibarat kerajaan Allah itu seperti buku, kalau akhir zaman itu seperti buku, Bapak Ibu Saudara, ini buku ini sedang dibuka satu persatu. Dan siapa tahu, ini adalah lembar terakhir yang dibuka. Dalam buku akhir zaman, ini bagian terakhir yang dibuka, dengan ditandai dengan peperangan yang begitu nyata. Semua akan terjadi, dan kita yang menjadi tugas kita adalah mempersiapkan diri,
berjaga-jaga. Biarlah pelita kita tetap bernyala dan membawa tandon minyak. Hiduplah dalam urapan Tuhan. Hiduplah dalam terang Roh Kudus. Hiduplah dalam terang firman Tuhan dimanapun. Bukan hanya di gereja saja, di tempat kerja Bapak Ibu Saudara, di marketplace Bapak Ibu, tetaplah hidup benar di sana. Di tengah-tengah masyarakat tetaplah hidup benar di hadapannya. Sekalipun peluang untuk melakukan dosa itu ada, tetapi kita berani berkata tidak untuk melakukan dosa. Kemudian janji Tuhan yang berikutnya adalah bukan hanya sekedar dia menebus, tapi kehadiran Sang Juru Selamat Yesus nantinya. Sebagaimana dia datang, dia juga akan, sebagaimana dia terangkat ke surga, dia juga akan datang untuk membawa kita semua datang ke awan-awan yang permai. Dengan penuh sukacita akan menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ini bagian yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai orang-orang yang berbahagia. Sebagai orang-orang yang dipersiapkan mengalami sukacita yang besar dalam Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pepatah Jawa mengatakan, kalau cincing-cincing gebleh, jegur sekalian. Jadi kalau jadi orang Kristen, ya jangan sampai hanya asal-asalan. Tapi kita mau sungguh-sungguh sekalian datang kepada Tuhan. Kita akan mengalami dan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dan sekarang apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Kita juga perlu memberi kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama memberi pujian dan penyembahan kita. Ada bedanya pujian dan penyembahan. Kita memberikan pujian ketika kita sedang diberkati Tuhan, sembuh dari sakit, ketika usaha kita lancar, kita dapat THR misalnya. Itu kita sedang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang gak dapat THR, kalau tetap memuji Tuhan itu namanya penyembahan. Jadi penyembahan itu ketika sesuatu tidak terjadi apa-apa, bahkan ketika kita sedang sakit, ketika sedang dalam persoalan, ketika sedang dalam pergumulan kita bisa terpujilah Engkau Tuhan. Itu penyembahan. Tapi pujian ketika dompet lagi tebel, ketika naik jabatan, ketika mendapatkan semua sesuatu, itu pujian. Makanya bisa menyanyi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah baik, tapi tidak semua orang bisa menyembah Tuhan. Ketika situasi tidak baik-baik saja. Ketika situasi sedang terpuruk. Ketika kita sedang memberikan hidup kita. Menyembah kepada Tuhan. Itulah penyembahan kita. Ini yang kita berikan kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kita. Kemudian yang kedua adalah tenaga kita, hidup kita. Jadi kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, tenaga kita, talenta kita, kemampuan kita untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya moto kita kan begitu. Kita semua harus mengalami perubahan hidup. Semua harus mengalami perubahan peran, sehingga dalam gereja ini tidak ada yang berpangku tangan, hanya menjadi penonton. Kalau hanya menjadi penonton, tidak melayani, nanti lama-lama akan menjadi yang di sepak bola itu yang biasa komentator. Nanti kalau itu akan jadi komentator nanti, kan tidak ada kerjaan. Tetapi kemudian kita akan lakukan yang terbaik, kita akan terjun di dalamnya. Sesuai dengan bidang masing-masing. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dibuka kelas-kelas yang merindukan bisa main keyboard, akan dilatih. Yang merindukan bisa ngebuki main drum, akan dilatih. Yang suara ingin memuji Tuhan, suara juga akan dilatih. Semua dilatih. Dan tentu juga Bapak Ibu yang sudah melayani juga terus berlatih.
Jangan pernah merasa cukup, sudah begini aja cukup, enggak usah latihan, wis iso, lagunya apa sih? Ku masuk ke hadiratmu, sudah bisa, sipil, kuncinya G ya, saya enggak usah latihan. Itu enggak akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah ini yang kita berikan. Kalau saya enggak bisa nyanyi Pak, saya enggak bisa apa-apa. Kan ketika dia ngomong, ada kerja bakti di gereja. Saya bisa angkat-angkat, bisa kalau angkat-angkat. Itu juga melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan tolong kita. Ada seorang yang saya salut. Dia punya 4 kepakaran. Dia ahli bedah jantung, dia ahli bedah saraf, dia ahli bedah tulang. Yang satu ini saya lupa. Kemudian dia ditawari banyak untuk di sebuah rumah sakit dengan gaji yang sangat menggiurkan. Tapi dia tidak mau ambil di sana. Karena dia melihat kesehatan orang-orang di pinggir-pinggir pantai itu sangat mengenaskan. Sampai ada seorang yang karena kena sakit diare, seorang anak yang tidak tertolong dan mati di pangkuan orang tuanya. Makanya dia mendedikasikan dirinya. Sekalipun keahliannya bisa dipakai untuk mendatangkan uang yang banyak, tapi dia mendedikasikan untuk melayani kesehatan di pinggir-pinggir pantai. Dia punya rumah sakit di atas kapal, namanya Rumah Sakit Apung. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarin Rumah Sakit Apung. Dia adalah seorang dokter, namanya Dr. Lee Agustinus Darmawan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani. Dia memberikan hidupnya untuk melayani. Ini pemberian, menghargai pemberian yang. Tapi kalau memang mau jadi profesional di rumah sakit, ya tidak apa-apa. Artinya kita punya bidang lain-lain yang memang harus dipahami untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Ini yang kita bisa berikan. Kemudian pemikiran-pemikiran kita. Jadi pemikiran bagaimana kita membangun gereja ini bersama-sama, membangun gereja ini dalam kemajuan bersama-sama akan menolong kita. Jika Bapak Ibu punya ide-ide, gagasan-gagasan brilian, tentu bisa disampaikan untuk membangun gereja ini, untuk bersama-sama. Kemudian yang paling terakhir dan mungkin agak sulit, yaitu ada pemberian barang. Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini sudah baik semua, saya rasa ketika nanti disampaikan, nanti mau Paskah, diumumkan pemberian telur gitu, biasanya sampai sisa-sisa, sampai banyak. Dan itu biasanya cukup untuk melakukan aksi telur, dan saya sangat menghargainya. Ini pemberian yang terbaik yang bisa. Tapi saya ingat sebuah cerita di sebuah gereja di kampung saya. Ketika diumumkan membawa persembahan yang terbaik, dia memberikan persembahan yang terbaik. Dia ketika ada acara makan-makan, satu keluarga ini membuat ingkung dari ayam kampung ingkung, itu bawa 2 dibawa ke gereja. Jadi bawa ingkung yang terbaik dibawa ke gereja sebagai rasa syukur bersama-sama, karena diumumkan, ayo siapa yang bawa nanti akan bawa. Jadi ada yang bawa ingkung, ada yang bawa ikan sapi dan macam-macam, ada yang bawa sayur-sayuran, kemudian dikumpulkanlah di gereja semua. Dan ketika dikumpulkan di gereja, ada bagian seksi yang ngatur bagian itu. Kemudian ketika semua dikeluarkan semua, untuk ketika dalam lingkaran dikeluarkan semua, ini yang keluar, ini kulupnya, ini jangan asem-asem, ini jangan ini. Sampai pada akhirnya dia tanya, loh saya tadi kan bawa ikan. Dia tanya, loh ikan saya tadi mana ya Bu Pendeta? Gitu. Kemudian dia tanya, yang bagian ngatur, ternyata ditaruh di bawah meja. Rencana mau dibawa pulang kayaknya. Gitu. Jadi karena orang memberi yang terbaik, dia tanya, mana tadi kak saya memberikan terbaik, bawa ingkung 2, kok nggak dikeluarkan gitu.
Tapi sisi lain adalah itu dipakai kesempatan untuk mengambil. Di sisi lain memberi yang terbaik, di sisi lain adalah mengambil. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang rela memberikan yang terbaik. Sama ketika dalam sebuah peristiwa juga ada saling memberikan roti semua. Ada roti dari pabrik ini, dan kebetulan dia memberikan dari roti yang enak itu dari Holland Bakery. Ketika dibagikan semua, loh, roti yang dari Holland mana ya pemberian saya? Kok enggak ada ya? Yang ada adalah yang lain-lain. Saudara, yang lain memberikan yang terbaik, yang lain mengambil yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ngerti maksud saya? Kita harus menjadi orang yang gereja yang sehat. Berilah yang terbaik bagi Allah kita. Yang kedua, yang terakhir adalah keuangan kita. Bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita. Kita juga memberikan keuangan kita. Tapi pada bagian ini yang agak sulit karena mungkin ada kesalahan dalam teknik baptisan air. Jadi ada salah dalam teknik baptisan air. Ketika dibaptiskan semua ditenggelamkan. Tapi kadang-kadang jam tangannya diambil, dompetnya juga disisihkan, gak ikut dibaptiskan. Jadi ketika waktu pemberian, ya semua dikasihkan. Pak Pendeta, tenaga saya berikan. Pak Pendeta, ilmu saya berikan. Tapi dompet saya, nanti dulu Pak Pendeta. Ini masih ketinggalan waktu dibaptis. Tetapi ini bagian dari kehidupan kita. Bahwa pemberian itu juga dari Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Kedua Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-6 kita mulai. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin Bapak Ibu. Tetapi yang ditawarkan oleh dunia ini dengan menabur sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Akan sedikit berbeda. Kalau ikut firman Tuhan, kita akan melihat orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mari kita belajar juga dalam sisi-sisi yang lain. Kita memberi dalam kerelaan. Kalau memberi dengan rela itu, yang menerima itu juga senang. Tapi kalau memberi dengan tidak rela, biasanya itu diundat-undat oleh bahasa Jawa. Tetapi ketika kita memberi dengan sukacita, dengan ketulusan, juga jangan sedih hati atau dengan paksaan. Oh terpaksa saya memberi karena ditodong sama Pak Elia gitu ya. Nanti malah repot lagi. Jangan dengan paksaan. Tetapi oleh karena mengasihi Allah memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai macam kebajikan. Ini yang menjadi doa-doa. Paling tidak diberkati kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu juga ingat doa-doa, mungkin hafal doanya. Tuhan berkati jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang kekurangan. Tapi Tuhan berikan berkecukupan. Kalau Tuhan izinkan, biarlah berkelimpahan. Supaya berkelimpahan dalam kebajikan. Bapak Ibu dan Saudara, seperti ada tulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, keberadaannya untuk selama-lamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu dan Saudara,
Ini akan menjadi bagian kita. Jadi dalam berkat-berkat kita kalau diumpamakan seperti buah, itu ada yang harus ditanam kembali dan ada yang dinikmati. Kalau digambarkan seperti buah mangga, peloknya itu jangan dimakan. Amin Bapak Ibu. Pahit rasanya, tetapi harus ditanam. Nah, dagingnya yang dinikmati. Demikian juga dalam berkat-berkat kita. Ada bagian yang menjadi milik Tuhan, ada yang menjadi bagian yang jadi milik kita, ada yang menjadi bagian orang-orang miskin. Yang Tuhan percayakan berkat dalam tangan kita. Ini yang mesti kita kelola dengan baik. Ada yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu akan menjadi benih. Ada yang menjadi milik kita, yang menjadi berkat dan kita nikmati. Dan ada yang menjadi milik orang miskin, yang mesti kita sedekahkan kepada mereka. Pada bagian ini jika kita melakukannya, kita akan menjadi sehat. Gereja kita juga akan menjadi sehat. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lakukan dengan baik. Bagaimana pemberian itu juga yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Sehingga sungguh gereja ini pada akhirnya akan menjadi gereja yang sehat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gereja kita akan menjadi gereja yang nanti akan menjadi gereja yang kuat. Yang pertama sehat dulu. Dalam sisi keuangan, dari sisi menyelesaikan persoalan-persoalan, kita sudah dikupas habis beberapa waktu ini supaya kita menjadi gereja yang sehat. Karena gereja yang sehat pasti akan bertumbuh secara alami. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika anak itu sehat, ketika dia makan makanan yang sehat, maka dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Dia sehat. Dia akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Demikian gereja kita. Gereja kita bukan gereja yang sakit. Amin Bapak Ibu. Tetapi gereja yang sehat. Bisa jawil kanan kiri, kita bukan gereja yang sakit. Tapi kita gereja yang sehat. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku nyanyi, haleluya. Bapakku datang, menyembah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bukan hanya memuji Tuhan, tapi saya mengajak untuk menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat yang kita terima saja membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita melewati tantangan-tantangan, ujian-ujian kehidupan, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari sama-sama kita memberi kepada Tuhan penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut saat kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, kami menyembah kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Dia di dalam Kau, dan Dia memberikan kemenangan kepada kita. Tak usah ku cemas, Kau mengirimku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Hidupku. Haleluya, haleluya. Jika Bapak mau menyembah Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, mari pagi ini waktunya untuk menyembah kepada Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Sekalipun kami dalam keadaan tidak baik-baik saja, sekalipun kami sedang menghadapi masalah, sekalipun kami menghadapi masalah-masalah sakit penyakit, masalah keuangan, tapi kami belajar mengangkat tangan kami menyembah kepada Tuhan, memberikan penyembahan kami kepadamu. Karena kami percaya rencana Tuhan indah bagi kami. Kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kami, untuk kami boleh dimampukan melewati segala macam kesulitan, melewati segala macam kesukaran, dan kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Haleluya, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku yang pertama kali menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kesehatan, dalam pernikahan, dalam pengampunan dosa, dan dalam pengangkatan Tuhan, yang akan terus diikuti oleh jemaat Tuhan juga mengalami hal yang sama. Dimulai dari hamba-Mu untuk memberikan yang terbaik kepada gereja ini, memberikan yang terbaik kepada pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Kami akan memberikan tenaga kami, pemikiran kami, keuangan kami, dan apa talenta-talenta yang kami miliki. Biarlah kami boleh menjadi pemberi-pemberi yang terbaik, supaya kesehatan kami terjaga dengan baik, supaya gereja ini menjadi gereja yang sehat, sebagaimana Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Mulai dari gereja mula-mula, ketika mereka menjadi gereja yang sehat, masing-masing memberi menurut kemampuan mereka. Begitu juga di zaman akhir ini, kami akan memberikan apa yang kami mampu, kami bisa, bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai bentuk kesehatan gereja di GSCA Maranatha Family Batu. Terima kasih Bapak, terima kasih.
teguhkan dan meteraikan firman dalam hati kami. Sehingga sungguh kami akan melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberi secara non tunai bisa di balik kursi itu ada scan barcode ataupun yang di depan itu sama saja. Dan ketika Bapak Ibu mau memberikan secara tunai bisa memberikan dengan ke depan dengan cara tertib, dengan baik kita akan memberikan kepada Tuhan. Mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kami menyadari kalau hidup kami diberkati Tuhan. Kalau hidup kami ada, itu karena berkat-berkat-Mu. Dan jika kami Tuhan gerakkan untuk juga memberikan yang terbaik di pagi hari ini, itu juga kami pastikan itu dorongan dari kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapa, berkatilah setiap tangan-tangan sudah memberikan dengan sukarela, dengan mengasihi Tuhan, dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, ataupun dengan berat hati. Tuhan akan memberkatinya. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar Tuhan kami kelola dengan tepat, dengan benar. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Sekali lagi Bapa, Tuhan memberkatinya. Seraya hamba-Mu berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga, janji Allah akan melimpahkan berkat-berkat bagi kami. Itu akan terjadi di gereja ini. Sehingga jemaat Tuhan semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan untuk mengambil bagian dalam berbagai macam kebajikan-kebajikan. Sekali lagi Bapa, hamba serahkan persembahan-persembahan kami pada pagi hari ini. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik kehendak Tuhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, untuk pengembangan di GSI Amarta Family Batu, maupun untuk hari-hari besar, khususnya Paskah. Tuhan memberkatinya. Biarlah persembahan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan dengan sukacita dan mengasihi Tuhan. Kiranya Allah yang penuh dengan limpah dan kasih sayang, Allah El Shaddai itu akan memberkati kita semua. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk bisa kita ikuti dengan baik sepanjang
minggu yang akan kita lalui. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bergabung dan mengajak keluarga serta sahabat dalam ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu di gedung gereja serta ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi Gereja Mafa. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6:30 malam. Mari seluruh jemaat Mafa bersatu dalam doa. Pada hari Kamis akan diadakan ibadah CP Connecting People pada pukul 6 sore di wilayah masing-masing. Mari seluruh jemaat Mafa bergabung dalam upaya menjangkau, merawat, memuridkan, dan mengutus. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 sore. Mari para pelayan Tuhan mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation untuk semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, tersedia juga doa pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi. Mari seluruh jemaat Mafa bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan berat, tekanan hidup, atau membutuhkan dukungan doa, mari datang dan berdoa bersama staf pastoral setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 siang. Kiranya Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari setiap beban kehidupan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengikutinya hari-hari kebaktian dengan baik. Ya, untuk pengumuman ada progres perubahan, kita akan terus mengupdate diri supaya terbaik. Kalau mungkin Bapak Ibu ada sih beda ya. Kalau yang tadi suaranya siapa masih ingat? AI. Kita gunakan AI dengan baik, Bapak Saudara. Tapi juga ada bagian-bagian yang AI itu sangat menolong. Tetapi AI itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi rohnya itu ada di setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Hari ini kita akan menerima banyak tamu hari-hari ini, Bapak Saudara. Jadi hari Senin besok kita akan doa bersama-sama. Jadi kita akan menjadi tuan rumah dari gerakan doa raya Gedor untuk pendoa-pendoa sewilayah 3 nanti besok hari Senin. Kemudian juga tanggal 18 kita juga akan bersama-sama dengan Natal Sekolah Minggu BKSG, Paskah Sekolah Minggu BKSG, kemudian dengan wanita jadi satu, kemudian sorenya kita ada ibadah gabungan kaum muda sewilayah 3. Kemudian hari Minggu ada tamu dari Surabaya, kemudian juga nanti tanggal 1 Mei juga dari daerah akan juga mengadakan acara di tempat ini untuk pengayaan guru-guru sekolah minggu. Kemudian juga November nanti kaum wanita juga akan mengadakan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita akan belajar memberi apa yang kita bisa, pelayanan-pelayanan yang terbaik buat mereka semua. Kiranya Allah yang sangat baik akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk di gereja ini? Saya sampaikan selamat datang dan bisakah berdiri yang baru pertama kali? Yang sudah berkali-kali ya, ini menjadi bagian kita. Yang baru pertama kali adakah? Ada yang di atas, yang di bawah ada? Ku bahagia menyambutmu di sini, berkumpul bersatu
di rumah Tuhan. Tambah satu lagi keluarga, berkumpul bersama di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat datang baru pertama kali, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan biar segala kemuliaan yang bagi Allah. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini merupakan pagi yang menyenangkan bagi kami. Pagi di mana Tuhan akan terus melawat kami, menyehatkan hidup kami, jasmani, rohani, jiwani kami. Tuhan akan memberkati kami, ekonomi kami. Biarlah kami semua sehat di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Biar berkat-Mu turun atas kami Tuhan, melalui keluarga kami. Biarlah keluarga kami diberkati Tuhan. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah kekuatan kasih yang dari Tuhan ada dalam keluarga kami. Memberkati dan sukacita ada menyertai keluarga kami. Sehingga terpancar keluar, orang-orang akan melihat Tuhan ada di dalam keluarga kami. Hamba berdoa juga untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan-tangan kami, apa yang kami kerjakan dan benar di mata Tuhan. Biar Tuhan memberkatinya. Sehingga setiap kesempatan, setiap peluang-peluang biar kami gunakan dengan baik. Ada terobosan-terobosan baru dalam bidang usaha dan ekonomi. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, biarlah mereka mengalami kelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan. Dan mengalami kelimpahan dalam berbagai macam kebajikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa seorang diri, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya. Ketika kami membangun mesbah keluarga kami, Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong keluarga kami dalam anugerah Tuhan. Seluruh keluarga kami mengenal Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa untuk ketika kami beribadah raya, ketika kami melayani Tuhan, biarlah bukan hanya pelayanan kami, tetapi hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa Bapa untuk anak-anakmu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit, hamba berdoa dari tempat ini mohon anugerah dan kemurahan-Mu. Mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena firman-Mu berkata, oleh karena bilur-bilur Yesus, maka sakit penyakit sembuh. Pagi ini kami berdoa kepada Tuhan, biarlah janji Tuhan dikenapi atas mereka yang sakit, mereka sembuh. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang mereka dalam kesulitan-kesulitan hidup, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, tepat pada waktunya,
Sehingga mereka bisa melihat kebesaran dan keagungan Tuhan terjadi atas mereka semua. Terima kasih Bapa. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, ya Tuhan juga memberkati mereka pergi dan pulang mereka dalam sukacita. Bertemu dengan keluarga dan bertemu dengan keluarga besar GSC Maranatha Family Batu dalam sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia, biar Tuhan memberkatinya. Tuhan akan menolong bangsa kami bisa melewati masa-masa sulit, sehingga apa yang terjadi yang diidam-idamkan oleh pendiri-pendiri bangsa kami adalah bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang berdaulat dalam berkat dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami yang mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam bangsa ini ada dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Batu. Biarlah kami boleh menyuarakan isi hati Tuhan. Untuk di akhir-akhir zaman ini, kami hidup bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kami bisa memiliki apa yang kami miliki di bumi ini. Tapi semua akan sirna. Biarlah kami, Tuhan berikan kekekalan dalam hati kami. Untuk mengejar yang tidak akan lenyap ini. Kami akan mengejar hal-hal yang mulia yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih Tuhan akan terus mengalir atas kami. Jika hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat-Mu, berkat Tuhan saja yang menyertai kami. Angkat hatimu, imanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat yang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengampuni, menebus dan menyucikan kita dari dosa, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenaran. Biarlah berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi turun dan menjadi bagian kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.